Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu kembali di video pembelajaran kita kali ini. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, semoga semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini pembelajaran kita akan melanjutkan materi yang kemarin, masih mengenai tema 8. Langsung saja kita akan masuk ke materinya. Hari ini kita tetap lanjut nih, kemarin tema 8 tentang bumiku. Nah, materi kita hari ini adalah tentang interval nada. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan interval nada itu? Jadi di sini Pak Jadi jelaskan, interval nada itu adalah jarak antara nada-nada yang terdapat dalam tangga nada. Jadi antara satu nada dengan nada yang lain itu ada jaraknya. Nah, itu namanya interval nada. Nah, ada dua jenis interval nada, yaitu interval nada harmonis dan yang kedua interval nada melodis. Jadi dua, harmonis dan melodis. Yang seperti apa kira-kira? Interval nada harmonis itu adalah dua nada yang dimainkan secara bersamaan. Jadi dimainkan secara bersamaan. Nah, kalau yang melodis itu dua nada yang dimainkan satu nada kemudian menyusul satu nada lainnya secara berurutan. Jadi bergantian. Kalau yang melodis bergantian, tapi kalau harmonis bersama-sama. Misalkan do dan re dipencet bersama atau c dan d dipencet bersama. Nah, kalau yang melodis dipencet secara berurutan atau bergantian. Kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya adalah mengenai hak dan kewajiban pelajar sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita itu mempunyai hak dan kewajiban. Itu semuanya selalu punya. Baik dari ketika kita lahir pun kita sudah punya. Nah, sebagai seorang pelajar siswa SD kelas 6, jadi ada beberapa kewajiban yang harus kita laksanakan. Jadi hak dan kewajiban. Kalau kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, kalau hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima, yang sewajarnya menjadi milik kita yang kita terima. Yang pertama mengenai kewajiban pelajar. Kewajiban pelajar yang pertama jelas tentu belajar dengan giat dan tekun. Lalu yang kedua mengikuti upacara bendera dengan tertib. Nah, ini bila ada di sekolah. Yang ketiga mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. Nah, ini karena posisi kita masih daring, pembelajaran secara online, maka kita tetap harus mengikuti aturan yang ada. Kalau kalian di rumah juga ikuti aturan yang di rumah, karena sekarang sekolahnya dilaksanakan secara pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, menjaga kebersihan dan kenyamanan di sekolah. Nah, karena kalian sekarang posisinya sedang di rumah, maka di sini bisa kita ganti dengan menjaga kebersihan dan kenyamanan di rumah, di tempat kalian belajar. Nah, itu adalah kewajiban. Jadi kewajiban adalah suatu hal yang harus kita laksanakan. Selain kewajiban, kita juga punya hak. Nah, ini foto kalian masih ketika kelas 5 dulu. Nah, hak pelajar itu ada beberapa. Yang pertama, mendapatkan pengajaran dari guru. Nah, jadi kalian tuh berhak mendapatkan pengajaran. Ketika kalian sekolah, kalian tidak diajar oleh guru. Nah, itu kalian bisa meminta guru untuk mengajari kalian. Nah, itu termasuk hak kalian. Lalu yang kedua, mendapatkan nilai ulangan sesuai dengan usahanya. Nah, ini yang sudah seperti yang sudah selalu Pak Jadid share di grup WhatsApp. Ketika ulangan, nilaimu adalah sesuai dengan apa yang kamu dapat. Itu adalah hak kamu. Jadi kamu harus mendapatkannya. Yang ketiga, menggunakan fasilitas sekolah. Ini bila kalian berada di sekolah. Jadi fasilitas yang ada di sekolah itu ada banyak, mulai dari kamar mandi, perpustakaan, laboratorium, komputer, ada UKS, ada WiFi, juga termasuk fasilitas sekolah. Nah, itu bila kalian berada di sekolah, kalian berhak untuk menggunakannya karena itu termasuk hak kalian. Yang keempat, menikmati suasana belajar yang nyaman. Jadi kalian sebagai pelajar itu berhak menikmati suasana belajar yang nyaman, tanpa gangguan, tanpa ancaman. Nah, itu termasuk hak pelajar. Contohnya, ketika kalian belajar di sekolah, agar nyaman di kelas itu biasanya gedungnya harus kokoh. Nah, itu termasuk hak kalian. Terus kalau kelasnya panas, itu ada kipas angin, itu juga termasuk hak kalian. Kan berhak mendapatkan
tersebut untuk kenyamanan dalam belajar. Seperti itu, untuk hak dan kewajiban. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah mengenai, kita masuk ke IPS ya kali ini. Kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Nah, kerjasama ASEAN itu sebenarnya ada banyak hal, beragam kerjasamanya. Tapi yang kita bahas di sini adalah mengenai ekonomi dan politik. Yang pertama kita akan membahas di bidang ekonomi dulu. Di bidang ekonomi, ASEAN memiliki beberapa kerjasama. Yang pertama ini AFTA atau ASEAN Free Trade Area, kawasan perdagangan bebas di ASEAN. Nah, maksudnya seperti apa kira-kira kok perdagangan bebas? Jadi seperti ini. Di ASEAN itu ada beberapa negara. Ada kawasan perdagangan bebas ini maksudnya Indonesia bisa memasarkan produknya atau menjual produknya di negara lain di ASEAN dengan izin yang berlaku di sana. Jadi tidak ada larangan untuk kita menjual di sana selama barangnya itu adalah barang yang layak diperjualbelikan, bukan barang terlarang. Itu kita boleh menjual di negara lain. Seperti juga negara lain berhak atau boleh menjual di Indonesia. Itu termasuk hasil dari AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Yang kedua, penetapan tarif khusus pada perdagangan sesama anggota ASEAN. Nah, ini contohnya ketika perdagangan biasanya yang kita antar negara itu seperti padi, itu ada harga khususnya. Daging sapi itu ada harga khususnya di beberapa negara. Itu juga termasuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Yang ketiga, pendirian proyek industri. Nah, ini untuk meningkatkan kekuatan ekonomi di negara kita dan negara yang lain. Yang keempat, mendorong investor untuk menanamkan modal di negara-negara anggota ASEAN. Jadi, para investor itu akan kita undang untuk menanamkan modal di negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Tujuannya apa? Agar perkembangan ekonomi di Indonesia itu semakin meningkat. Nah, itu adalah contoh dari kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, ini adalah di bidang politik. Dalam bidang politik, ASEAN juga memiliki beberapa kerjasama. Indonesia juga ada di dalamnya. Yang pertama, penandatanganan perjanjian zona perdamaian, kebebasan, dan netralitas atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality atau kalau disingkat namanya ZOPFAN. Nah, ini pada 27 November 1971 di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, tujuan perjanjian ini seperti apa? Jadi, zona perdamaian, kebebasan, netralitas ini seperti judulnya. Jadi di negara-negara ASEAN itu sama-sama menandatangani perjanjian sepakat untuk tidak saling berperang atau tidak saling menyerang negara lain. Nah, itu sudah termasuk di perjanjian. Jadi Indonesia tidak boleh melakukan perang atau serangan ke negara lain, asalkan tidak ada konflik yang terjadi. Nah, seperti itu. Yang kedua, penandatangan deklarasi kesepakatan ASEAN. Nah, pada 24 Februari 1976 di Bali. Dan ini di Indonesia juga. Yang ketiga, pembentukan komunitas keamanan politik ASEAN, ASEAN Political Security Community di Thailand pada 1 Maret 2009. Itu adalah beberapa contohnya. Tujuan negara-negara ASEAN melakukan kerjasama di bidang politik ini adalah utamanya menjaga stabilitas hubungan antar negara. Jadi antar negara itu hubungannya tetap harmonis, tetap rukun, tetap bekerja sama seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke revolusi bumi. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai rotasi bumi. Sekarang hari ini kita belajar mengenai revolusi bumi. Kalau rotasi itu hanya berputar pada porosnya atau pada satu benda, jadi hanya bumi saja. Tapi kalau revolusi, nah ini misalkan ini matahari, ini buminya berputar mengelilingi matahari. Nah, seperti mengelilingi itu namanya revolusi. Kalau rotasi hanya berputar buminya saja yang berputar. Nah, itu bedanya. Revolusi bumi merupakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, itu namanya revolusi bumi. Waktu revolusi bumi adalah 1 tahun. Jadi 365 seperempat hari. Nah, itu lamanya siapa sih bumi mengelilingi matahari tadi itu lamanya adalah 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun itu kita mengelilingi matahari ada di bumi. Nah, seperti ini contohnya. Saya kasih contoh. Nah, ini urutannya dari matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, semuanya mengelilingi matahari. Jadi ini planet-planet ini juga berputar, berrotasi masing-masing, tapi juga berevolusi.
Revolusi ini maksudnya mengelilingi matahari sesuai dengan orbit. Orbit itu garis edarnya ini. Nah, jadi ketika semua planet mengelilingi matahari, itu tidak bertabrakan karena masing-masing planet itu punya jalur masing-masing atau punya orbit sendiri-sendiri. Nah, contohnya bumi. Bumi di sini, urutan ketiga. Nah, ini punya garis masing-masing. Tidak bisa lompat ke garis yang lain. Garisnya teratur seperti ini. Nah, itu adalah contohnya revolusi bumi. Kita lanjutkan. Pengaruh revolusi bumi itu ada beberapa. Yang pertama, terjadinya penanggalan kalender Masehi atau Syamsiah. Nah, tanggalan atau kalender yang kita lihat itu adalah hasil dari revolusi bumi. Setelah dihitung oleh ahli, ketemu 364 atau 365 hari. Nah, itu dinamakan kalender Masehi karena berdasarkan perhitungan berdasarkan bumi mengelilingi matahari. Namanya kalender Masehi. Yang kedua, terjadinya gerak semu tahunan matahari. Terkadang kan kita melihat kalau di musim kemarau mataharinya agak di sebelah utara. Tapi ketika musim hujan, kok mataharinya ada agak sedikit ke sebelah selatan, serang ke sebelah selatan. Nah, itu namanya gerak semu tahunan matahari. Sebenarnya mataharinya itu tidak bergerak. Jadi yang bergerak adalah bumi. Awalnya miring ke sini, menjadi miring ke sebelah seperti itu ketika mengelilingi matahari. Yang ketiga, terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam. Nah, ini biasanya terjadi di negara-negara yang jauh dari garis khatulistiwa. Contohnya di Antartika atau di ujungnya bumi yang bagian atas atau bumi yang bagian bawah. Australia juga termasuk di sini. Jadi siang dan malamnya itu tidak sama. Kalau di Indonesia, alhamdulillah kita ada di garis khatulistiwa atau garis tengahnya ini. Nah, garis yang membagi bumi menjadi dua. Karena di sini maka siang dan malam kita sama, tapi di negara lain belum tentu. Ada yang di sekitar sini bisa siangnya yang lama, yang bisa yang sini bisa malamnya yang lama, seperti itu. Nah, yang keempat, perbedaan 4 musim di negara-negara yang terletak pada wilayah subtropis bumi. Maksudnya ini adalah negara-negara yang jauh dari garis khatulistiwa di bumi bagian atas atau bumi yang bawah sini. Nah, itu terjadi 4 musim. Kalau di Indonesia hanya terjadi 2 musim, tapi di negara lain yang jauh dari garis khatulistiwa terjadi 4 musim. Yang kelima, adanya rasi bintang yang tampak berbeda setiap bulannya. Nah, rasi bintang itu contohnya urutan atau bentuknya bintang yang ada di atas. Kadang ada yang berbentuk seperti layang-layang, berbentuk seperti segitiga, nah seperti itu. Nah, itu namanya rasi bintang. Nah, gerak semu matahari merupakan posisi matahari yang berubah-ubah. Jadi terkadang ada yang bisa kita lihat biasanya ada di utara, kadang ada agak ke selatan sedikit. Nah, itu namanya gerak semu matahari. Hal ini dikarenakan bumi mengalami revolusi dengan sumbu rotasi yang miring. Jadi bumi itu muternya itu bukan kencang atas bawah gini, tapi agak miring dikit gini baru muter. Nah, seperti itu. Gerak semu tahunan matahari karena pengaruh revolusi bumi. Jadi karena bumi mengelilingi matahari tadi. Nah, oke. Mungkin cukup sampai di situ dulu untuk pembelajaran kita di hari ini. Akan kita lanjutkan di besok. Nah, oke, bila ada pertanyaan atau materi yang dirasa kurang jelas, silahkan bisa WA langsung ke Pak Jadid atau ditanyakan di grup, akan kita bahas bersama-sama. Oke, jangan sungkan-sungkan dan jangan takut untuk bertanya bila ada yang belum paham. Setelah ini, tugas kalian adalah mengerjakan soal yang sudah Pak Jadid share di WhatsApp. Di bawahnya video ini nanti ada soal, Pak Jadid share di situ. Oke. Silakan dikerjakan di buku tulis tematik, hasilnya difoto dan dikirimkan Japri ke WA-nya Pak Jadid. Langsung Pak Jadid masukkan nilainya hari ini, oke? Demikian yang bisa Pak Jadid sampaikan di hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker dimanapun, kalau keluar sering cuci tangan, oke? Demikian, semoga bermanfaat bagi semuanya, semoga semuanya terhindar dari pandemi COVID ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.